Kita ke sorotan lain, Saudara. Rusun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara dijarah orang tak dikenal. Pencuri mengambil jendela hingga besi di rusun yang dikosongkan penghuninya. Salah satu lokasi yang jadi sasaran penjarahan adalah di klaster C. Menurut warga yang pernah menempati rusun ini, penjarahan terjadi sejak Februari silam. Pelaku bebas berkeliaran karena rusun Marunda belum ada penjagaan ketat serta tidak dipasang CCTV. Sebelumnya pihak pengelola rusun Marunda mengakui sudah menangkap 5 petugas keamanan dan 2 petugas kebersihan yang diduga mencuri aset di rusun Marunda. Namun ketujuhnya tidak dilaporkan ke polisi, melainkan dikenakan sanksi pemecatan. Semenjak kejadian robohnya gedung di C5, akhirnya kan kita semua kena imbasnya, dan memang apa itu dari tes segi itu udah nggak layak sama sekali untuk tempat ini ya. Akhirnya warga dipindahkan ke Nagrek sama dipindahkan ke Padat Karya dan Nagrek. Itu pun dari pihak perumahan menyediakan ibaratnya alat transportasi, dalam arti itu pengangkutan ibaratnya barang-barangnya warga itu nyampe tempat dan tujuan. Kalau soal penangkapan itu sekitar bulan berapa ya? Sekitar bulan 6 apa bulan 6 sih? Bulan 2, antara bulan 2-an. Februari berarti ya, Pak ya? Sekitar Februari. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah ada beberapa pelaku yang ditangkap terkait kasus penjarahan aset di klaster C Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Heru bilang sudah berkoordinasi dengan asisten pembangunan serta kepolisian untuk menindak pelaku penjarahan aset Rusun Marunda. Mengenai motif para pelaku, Heru Budi mengaku tidak mengetahuinya. Melalui asisten pembangunan, saya sudah minta pihak-pihak yang melakukan tindakan tidak terpuji, ada beberapa orang sudah ditangkap. Ya, saya nggak nyampe motifnya apa, yang penting dia melakukan penjarahan, pencurian ya ditindak. Oke, apakah ada dugaan ini juga menyangkut orang-orang yang ada bekerja di sana gitu Pak? Orang dalam gitu? Nggak ada lah, saya rasa nggak ada. Ini saya sedang berada di Rusunawa Marunda, tepatnya di klaster C yang menjadi lokasi penjarahan sejumlah aset Rusunawa ini. Bisa dilihat sendiri saudara, di sebelah sini terdapat part dari bagian jendela yang sudah kosong. Selain jendela yang sudah kosong, terdapat juga pintu yang sudah tidak ada pintunya dan terlihat bolong. Bisa diceritakan bagaimana awal mula terjadinya penjarahan sejumlah aset di Rusunawa ini? Cerita awal itu kan dengan buhnya kanopi di gedung C5 ini, itu pertama roboh, itu sempat mengagetkan seluruh warga karena mendadak itu malam ya, banyak hasil survei di lapangan masih kurang layak lah atau gimana, saya juga kurang paham, sehingga diputuskan untuk dipindahkan secara menyeluruh, secara massal. Nah, proses perpindahan itu pun diperbantukan dari pihak-pihak terkait, dari pihak pemerintah, terutama dari tingkat wali kota ke bawah pemerintahan, sampai dari pihak kelurahan dan 3 pilar semua ikut membantu proses ini. Di sini memang kita anggotakan 1 atau 2 orang untuk membantu monitoring. Nah, sedikit tempat kelemahan juga di sini, banyak akses yang pintu keluar masuk orang itu banyak sekali di sini. Dari kanan, kiri, di ujung sana. Jadi secara otomatis pemikiran kami ya, dari kan setelah kita pasang polis line ataupun itu tidak terjadi lagi hal pencurian. Tapi kadang sekeliwatan orang lewat bawa kantong plastik, kita nggak tahu isinya, kadang mereka sambil jalan. Kalau dibilang penjarahan, kami juga kurang begitu paham dibilang penjaranya dari sudut mana gitu ya, karena kalau penjarahan ya kami tahu itu biasanya besar-besaran langsung gitu ya. Nah, perihal kejadian itu kami ada Kasatpel penertiban itu. Setiap ada hal yang ini kami laporkan kepada atasan kami, karena di sini kan berlaku hierarki ya Pak ya. Hierarki yang mana kami tidak mungkin bisa langsung, karena kami di bawah naungan DPRPKP, di bawah naungan perumahan. Kami sudah laporkan. Yang biasa diambil mungkin kaca ya, kayak gitu-gitu ya, kaca. Tapi masih banyak yang berserakan juga yang kalau menurut kami mungkin karena mereka rusak atau gimana, jadi timbulnya seperti kayak gini gitu. Rolling di bawah ini kadang rolling door-nya itu
Yang kami lihat kan kemarin kan masih ada ya ininya. Itu kadang udah sudah tidak layak, udah rusak gitu ya ini posisinya. Jadi kami juga belum bisa katakan ini barang itu masih ada atau tidak. Tadinya kan emang udah kondisinya emang bawah juga kadang ada yang kosong Bu, sudah tidak ada itunya. Pinginnya kalau kita suka tanya dengan warga, pinginnya cepat dibangun, harapannya sih. Cepat dibangun dan mereka bisa kembali lagi untuk tinggal di sini. Pengamanan yang kita lakukan ya selama ini ya itu tadi, kita hanya memonitoring di area-area sini karena satu titik kami dikerjakan tugaskan SW kami untuk mencakup di 29 klaster yang. Demikian kami melaporkan, saya Claudia Carla dan juru kamera Feriska melaporkan dari Kompas TV Jakarta. Terima kasih.